Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini kita bertemu dengan tamu-tamu yang sangat luar biasa. Hadir di sini Bang Marhaban Sigalingging, beliau adalah akademisi doktor di bidang fisika. Hadir juga Ustadz kondang kita Bang Haji Samsul Arifin Nababan. Beliau juga sangat luar biasa ya, terutama di kalangan yang ingin mendalami agama. Beliau adalah salah satu ustadz yang pendakwah yang internasional, baik di Eropa, di Australia, dan di benua lainnya. Kemudian hadir juga bersama kita Bapak Bang Ardi Situmorang ya. Iya. Beliau ini adalah penggagas dan pendiri daripada Trio Ambisi. Masya Allah. Selamat datang. Selamat datang. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Ini juga hadir bersama kita mendampingi saya Bapak Sakti Mombang Harahap Assalamualaikum. sebagai teman saya untuk menemani tamu-tamu kehormatan dari Ukhuwah Batak Muslim. Masih. Untuk yang pertama ini kita lanjut saja ya, menghemat waktu. Kita akan bertanya dulu nih kepada Bang Marhaban ini. Kenapa harus ada UBM? UBM itu apa? Ya. Kita banyak pasti bertanya-tanya nih. Baik, mulai teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Sangat senang sekali, satu pertanyaan yang menarik buat saya pribadi. Apa itu UBM dan kenapa UBM harus hadir? Ini barangkali saudara-saudara saya, khususnya umat Batak Muslim. Dalam Islam, kita diajarkan untuk berjamaah. Berjamaah tidak hanya dalam sholat, tapi berjamaah dalam hidup dan kehidupan itu, serta meningkatkan selalu silaturahim. Nah, ini berangkat dari pengalaman, berangkat dari penglihatan selama ini. Kebetulan saya hobi berorganisasi dan kebetulan saya juga ada di organisasi Islam, mulai dari Remaja Masjid, HMI, KAFMI, ICMI. Sehingga saya melihat keprihatinan kenapa begitu banyak kita suku Batak yang beragama Islam tapi tidak begitu terlihat cahaya dan sinarnya di negara ini. Sementara saudara-saudara kita yang ada di sebelah, mereka bisa berkumpul bersatu, baik suka maupun duka. Nah, ini saya beserta beberapa teman-teman, kawan-kawan, sebagai konseptor. Setelah berdiskusi, memang sudah saatnya kita orang Batak, khususnya umat Muslim, harus bersatu, harus memperkuat silaturahmi. Kita saling asah mengasah, ajar mengajari, sehingga terjadi perkumpulan yang disebut dengan Ukhuwah Batak Muslim. Perlunya Ukhuwah Batak Muslim ini harus hadir, mengingat kita ada di perantauan, baik itu yang sudah terlahir di perantauan ini, tapi khususnya kita orang Batak yang datang dari tanah leluhur, dari tanah Batak sana. Mungkin di antara kita, karena kita ketahui orang Batak ini kan ada 6 puak, pengetahuan mengenai keagamaan kita tidak sama. Padahal kita sesama umat Islam, sesama orang Batak yang mempunyai kedekatan emosional sebagai satu suku. Dari pengalaman puak-puak suku Batak ini, yang tahu orang kan orang Batak. Nah, tetapi ada satu puak yang memang mereka dari sananya, dari Sumatera Utara, memang pengetahuan agama sudah cukup. Dan itu yang perlu barangkali diberikan kepada teman-teman kita dari puak yang lain seperti saya atau Mbak. Mungkin ya masalah pengetahuan agama ini agak kurang, sehingga diperlukan kerjasama dalam memperkuat silaturahim ini. Maka kita bentuklah UBM ini dalam 6 puak suku Batak
untuk memperkuat silaturahim ini, yaitu kita mulai dari Batak sesuai dengan logo daripada UBM itu Batak Angkola, Karo, Mandailing, Fak-Fak, Simalungun, dan Toba. Kita rangkul dalam satu kesatuan yang kita sebut dengan Ukhuwah Batak Muslim. Jadi Ukhuwah Batak Muslim ini, seperti yang kami sampaikan tadi, mempunyai keterikatan emosional dua. Keterikatan emosional pertama yaitu budaya. Apapun ceritanya, baik saudara-saudara saya yang dari Karo atau saudara saya dari Mandailing, tetap di Jawa ini disebut sebagai orang Batak. Nah, sama dengan saya dari Toba, tetap saya dibilang orang Batak. Maka kita harus tetap mempertahankan budaya kita. Ini. Nah, kedua, kita itu kan orang Islam. Sebagai orang Islam berarti yang pertama kita perlu penonjolan ketauhidan agama. Karena apapun ceritanya, walaupun kita orang Batak, tetapi kita sholat, kita ibadah. Nah, jadi perlu kita memperkuat ketauhidan di dalam kebersamaan ini. Makanya di dalam tagline daripada UBM itu kita sebut berbudaya dan bertauhid. Jadi lengkaplah nanti di UBM itu yang disebut dengan hablum minan nas, hablum minallah. Mungkin itu dulu. Saya baca di di logo di tempat lain itu ada istilah rumah besar. Oke. Apa maksudnya Ukhuwah Batak Muslimin sebagai rumah besar? Baik, makasih. Ini kalau pertanyaan orang pintar gitu. Mohon maaf, saya juga memimpin satu grup perusahaan. Jadi perusahaan ini namanya Marhaban Corporation. Marhaban Corporation itu berdiri dari beberapa perusahaan. Jadi kami sebut Marhaban Corporation itu sebagai holding. Jadi kalau tadi yang di UBM ini, rumah besar orang Batak itu adalah Ukhuwah Batak Muslim. Kenapa? Saya juga mengikuti beberapa majelis taklim, pengajian orang Batak Samosir, pengajian Batak Toba, pengajian Pak Dariri. Saya juga menghadiri pengajian kita Karo. Kemudian malah meresmikan pengajian Simalungun, karena kebetulan di sana Simalungun itu kebanyakan mereka Sarangi dan Damani. Nah, padahal sebenarnya itu kan sama-sama orang Batak. Daripada kita terpecah belah, tetap kita berikan kesempatan itu, silahkan. Karena mereka juga ada punya kedekatan emosional, sebagaimana orang Batak, selain kedekatan emosional kedaerahan, satu kampung, satu desa, ada kedekatan orang Batak itu berdasarkan dari Hanatolu, sama, dulu kalau kata orang Karo, ada kedekatan marga. Nah, akhirnya karena komunitas ini sudah banyak, sama dengan asal usul daripada orang Batak, sebenarnya di atasnya itu kan satu, tapi karena terisolasi, berbeda tempat, akhirnya membuat suatu komunitas. Nah, ini pun kira-kira orang Batak ini gitu. Jadi kalau kita UBM ini membiarkan tetap teman-teman kita yang memang sudah Muslim untuk tetap menjalankan taklimnya, menjalankan majelisnya, tetapi supaya terlihat bahwa memang orang Batak yang beragama Islam itu besar. Nah, inilah seperti rumah besarnya, holdingnya lah. Kalau boleh nanti dalam satu acara kita pertemukan nih semua saudara kita ini, baik yang 6 puak ini, baik yang Angkola, Karo, Mandailing, Fak-Fak, Simalungun, Toba. Karena hadis mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Islam itu bersaudara, apalagi kita sesama orang Batak. Oh iya dong, berarti kedekatan emosional orang Batak itu mau Karo masih Malungun. Saya Sigalingging, saudara saya Marga Dalimunte dari Mandailing, sama itu Parna. Dari Karo Marga Ginting, dari Simalungun Marga Saragi, sama itu. Nah, tetapi memang yang namanya orang berbeda tempat, berbeda lokasi, pasti ada perbedaan. Kita hilangkan perbedaan itu, kita masuk ikhwatun, saudara. Karena kenapa? Islam juga mengajarkan kita berdoa. Wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Jangankan orang Batak, Islam yang di negara sana aja pun kita doain. Jadi kita ramu, kita ajak semua saudara-saudara kita, khususnya yang bermarga, untuk kiranya berkenan bersama masuk ke rumah besar kita bergabung di Ukhuwah Batak Muslim. Itulah kira-kira pengertian rumah besar orang Batak Muslim. Kita ke Bapak Kiai Haji Ustadz Samsul Arifin Nababan. Seperti yang dikatakan narasumber sebelumnya, Bapak Dr. Marhaban Sigalingging telah
melaksanakan acara silaturahmi yang alhamdulillah kita melihatnya hadir 6 puak. Nah, apa saran atau kesan dari Abang Ustadz? Mohon dipersilakan, Bang. Terima kasih Pak Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih dan hormat saya kepada Sohibul Bait, Amin. saudara kita Bapak Dr. Haji Marhaban Sigalingging. Beliau ini bukan saja seorang akademisi, tapi juga seorang pengusaha, seorang bisnis di bidang mineral, pertambangan. Dan alhamdulillah, walaupun secara fisik saya berjumpa beliau baru sekitar 1 minggu, tetapi kalau nama tidak asing lagi di telinga saya tentang beliau, karena memang beliau termasuk tokoh besar di Indonesia ini. Ya, beliau banyak mengikuti organisasi keagamaan, mulai dari HMI, kemudian di ICMI dan lain sebagainya, Muhammadiyah juga. Nah, terkait dengan pendirian UBM, Ukhuwah Batak Muslim, sebenarnya ini ide spontan beliau saja. Kalau tidak salah, kayaknya belum ada sebulan umurnya UBM ini, ya. Dan dulu sudah ada organisasi kesukuan yang mengatasnamakan Batak yang lebih dulu berdiri, bahkan sudah puluhan tahun yang lalu. Kadang-kadang saudara-saudaraku, ide spontan itu jauh lebih melejit, jauh lebih sukses daripada sebuah program yang sudah dirancang jauh-jauh hari dengan matang, tapi begitu implementasinya kadang-kadang tidak jalan. Nah, saya lihat ide mendirikan UBM ini sebagai ya keberlangsungan daripada jamiah yang sebelumnya. Nah, tokohnya sebetulnya tidak banyak. Tokoh-tokoh pendirinya ini tidak banyak, dan memang tidak perlu banyak-banyak. Yang penting anggotanya banyak. Ya, pemerkasa pertama ya beliau lah, Dr. Haji Marhaban Sigalingging, kemudian Dr. Sudiman Sihotang, beliau ini dari Samosir juga. Nah, yang paling kita kagumi lagi seorang legend kita ini, ya, yang tidak asing lagi, ternyata beliau adalah Muslim, ya, salah seorang ya anggota trio, pendiri trio Ambisi, ya, saudara kita Lai Andi Situmorang, masya Allah, yang hari ini saya lihat beliau memang auranya sudah ustadz. Wah, ya. Ini juga Pak Sakti Harahap. Jadi aktornya ini tidak terlalu banyak, ya, tetapi semuanya adalah luar biasa pergerakannya. Dalam hitungan jam barangkali, ya, beliau sudah bisa mengumpulkan ratusan orang-orang Batak dari 6 puak tadi dalam momentum menyambut bulan suci Ramadan. Temanya itu silaturahmi sesama Batak Muslim dan pengajian dalam rangka menyambut tahun baru bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah, yang saya hadir, bahkan saya didaulat sebagai pembicara waktu itu. Jadi kalau ditanya tentang ya sikap saya, pandangan saya dan apresiasi saya terhadap UBM ini sangat luar biasa. Ya, sebetulnya sudah lama kita rindukan ada organisasi atau perkumpulan yang semacam ini. Jadi ketika saya sudah merantau ke Pulau Jawa ini, yang saya juga orang Batak, ya, kesan orang selama ini kalau sudah bicara Batak itu ya identik dengan agama lain, bukan Islam. Nah, bagaimana kita bisa menyeimbangkan itu? Bahwa ada saudara kita yang non-Muslim yang sama sukunya itu adalah suatu realita. Tapi jangan sampai ada kesan seolah-olah tidak ada Batak yang Muslim. Nah, ini kita coba membangun satu image di masyarakat kita. Oh, ternyata orang Batak itu banyak juga yang Muslim. Ini yang kita harapkan. Dan kalau kita bicara tentang potensi dan sumber daya manusia orang-orang Batak Muslim di, ya, katakanlah dulu di Pulau Jawa, khususnya di Jabodetabek ini, masya Allah, luar biasa. Ya, luar biasa.
Tetapi memang ini butuh waktu dan butuh keseriusan untuk menginventarisir tokoh-tokoh kita yang ada di ibu kota ini agar kita sama-sama bergabung. Jadi entah namanya ini organisasi atau apalah namanya, mungkin bahasa sederhananya perkumpulan aja lah, ya, perkumpulan yang bagaimana menjadi sarana silaturahmi kita, sehingga ketika kita berkumpul itu punya kekuatan yang luar biasa. Ya. Allah mengatakan, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat suka kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu secara berjamaah, bersop-sop, berbaris-baris, membentuk organisasi. Ka'annahum, seolah-olah mereka seperti ka'anna bunyanun marsus, seperti satu bangunan yang kokoh. Yang mana bangunan itu kan bermacam-macam unsur. Ya, ada unsur dari pasir, ada unsur semen, ada besi, ada kayu dan macam. Ini kalau dijadikan satu kesatuan, ya, menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Inilah gedung ini. Dan kita tidak perlu mengklaim, gedung ini tidak usah mengklaim bahwa gedung ini ada karena saya, kata atap. Tidak. Ini gedung ada karena saya, kata semen. Tidak. Bahwa gedung ini ada adalah kumpulan dari komponen yang bermacam-macam unsur tadi. Nah, ini yang kita bangun di Ukhuwah Batak Muslim ini. Ya, tentu yang memunculkan diri pertama adalah beliau. Tetapi ini tidaklah diidentikan kepada milik beliau. Ini adalah milik kita semua. Siapapun yang merasa dirinya sebagai orang Batak dan butuh perkumpulan, dan dari perkumpulan ini menghasilkan satu ide dalam rangka bagaimana kita bisa bermanfaat membangun kampung kita atau Marsipaturi Hutan Nabi. Apa sih yang bisa kita perbuat untuk masyarakat kita di kampung sana, di Nampuak ini? Ya, mungkin bisa kita dengan potensi yang ada, ya, sumber daya manusia kita juga luar biasa, dan maaf, orang-orang kita di sini bukan kere-kere, ya, banyak juga yang secara ekonomi kita orang-orang, ya, bos-bos juga di Jakarta ini. Tapi apa yang bisa kita lakukan buat Bonapasugit itu? Dengan adanya perkumpulan ini, waduh, kita semakin kuat. Apapun ide yang kita lahirkan dari perkumpulan ini, insya Allah tidak butuh waktu lama akan terrealisir. Amin. Ya? Amin. Subhanallah. Saya pribadi, ya, saya Ustadz Nababan, ya, alhamdulillah Allah anugerahkan kepada saya sebuah rezeki bisa orang Batak bikin pesantren di ibu kota. Betul, termasuk Bang Godi, Bang. Ya kan? Boyak tong halak kita memimpin pesantren di Jakarta. Kan luar biasa, ding. Alhamdulillah. Artinya kalau kita bersatu, padahal saya sendiri tuh, sendiri orang Batak. Ya, belum ada orang Batak lain kuajar itu. Tapi apalagi kalau ini kita berkumpul, waduh, beliau ini masya Allah, ya, kekuatan ekonominya luar biasa. Beliau juga, ini semua nih, ini orang-orang, ya, bisnismen, ada lagi pengacara, kan orang Batak identik dengan lawyer itu kan. Jadi ini luar biasa sebetulnya. Oleh karena itu, yang paling membedakan saya rasakan apa? Bahwa tagline daripada perkumpulan kita ini adalah UBM itu berbudaya dan bertauhid. Wah, ini luar biasa ini. Luar biasa ini. Budayanya masuk bahwa kita memang orang Batak ini adalah orang yang sangat berbudaya. Ya. Maka kita punya, kenapa orang-orang tanya, bahasa doa Bataki dan boy dia domba. Kenapa orang Batak tidak bisa diadu domba? Itu di Ambon bisa pecah itu dengan pela mampangnya. Batak kenapa tak bisa? Ku jawab, orang Batak itu punya falsafah dalihan datodu. Apa itu? Somba marhula-hula, elek marbolu, barboru, manat mar dongat tubuh. Apa itu filosofinya? Karena di tanah Batak itu yang namanya ipar, yang namanya tulang, itu kami anggap sebagai raja. Oh, kami hormati betul yang namanya raja itu. Kemudian yang namanya perempuan itu dimuliakan, disayangi dalam orang suku Batak. Ya, maka kenapa? Karena falsafah ini luar biasa. Karena kita orang Batak, yang namanya beripar itu tidak boleh orang sembarangan bercakap di situ. Ya kan? Tidak boleh. Ya, kalau sudah namanya beripar, kita bahkan orang kita karo itu ada
ipar mau masuk dikeduk tuh. Diketuk dulu pintunya dulu. Ngomong ke dia. Opung mau masuk, ngomong dulu. Tidak langsung selonong begitu saja. Sehingga ini yang membuat pengikat di Batak itu tidak bisa dipecah, tidak bisa diadu domba. Ya, itu luar biasa. Makanya tadi adalah UBM berbudaya. Tapi yang tidak dimiliki lagi oleh yang lain itu adalah slogan ini adalah tauhid tadi luar biasa. Bahwa kita ini orang Batak Muslim yang bertauhid, yang la ilaha illallah. Ya, subhanallah. Ini harus menggema di Bonapas Ogit ini. La ilaha illallah. Dan sekarang ini sudah mulai bertumbuhan namanya masjid musola di kampung halaman kita. Alhamdulillah. Dengan mungkin yang belum ada semacam pesantren. Kita nanti mungkin dari perkumpulan ini kita coba rumuskan bagaimana kita punya lembaga pendidikan Islam di kampung kita. Jadi inilah saya ajak saudara-saudaraku semua sesuku dari Nampuak ini. Ayo kita bergabung sama-sama di perkumpulan kita ini, organisasi kita ini, UBM, Ukhuwah Batak Muslim. Kita juga kalau beliau sudah mengikhlaskan, sementara mungkin markasnya di sini dulu. Ya, di sini ada masjid. Jadi antum kalau datang kemari, sholat ada masjidnya. Soal urusan kopi adalah kopi di sini lancar lah. Ya, minum kopi lancar lah itu insyaallah. Ya, ini kita jadikan markas kita. Ya, entah sebulan sekali kita berkumpul di sini. Banyak ide dan ternyata begitu. Ini baru sedikit yang datang ini. Subhanallah. Ini sepulan lawyer, sepulan pengusaha, sepulan ini dosen, sepulan ini guru besar. Hebat betul orang kita di perantauan ini. Kenapa ini tidak dikumpulkan? Ini menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Maka sekali lagi terima kasih kepada doktor kita, Dr. Haji Marhaban Sigalingging, ya, yang juga didukung oleh Dr. Sudiman Sihotang. Beliau adalah sekretaris Yayasan Universitas Juanda di Bogor. Ya, orang Batak luar biasa. Tambah lagi beliau ini adalah pendiri Trio Ambisi yang nanti kita dengarkan beliau menyanyikan lagu, lagu-lagu Batak. Dan juga beliau lagi merilis, lagi menciptakan lagu kerohanian Islam. Subhanallah. Dan lihat style beliau. Waduh. Jangan jadi saingan saya nanti beliau ini. Yang ngerjain semua adalah tokohnya ini sekjen kita ini. Ya. Nah, ini sekjen kita ini. Pak Sakti Harahap ini adalah sekjen UBM. Ya. Jadi tentu beliaulah sebagai konseptor nanti yang menampung semua pemikiran ini untuk dijadikan dalam satu konsep. Ya. Jadi kami terima kasih kepada Pak Sakti Harahap. Ya, Pak Harahap harus terus ini stamina. Kalau bisa kopi jangan sampai ini telah. Ini benar kami nih. Ya, jadi maka itulah saudara-saudaraku ya. Kita jangan terlalu sersan, serius tapi juga santai. Jadi kita bercanda Jadi sekali lagi wajah mak sudiaka dongan-dongan dongan tubuh aka mora-morai sude rom hamutuson. Di pen alamat di video insyaallah. Jadi inilah kalau ditanya bagaimana pandangan saya terutama waktu hadir kemarin, kalau tuan rumah yang menjawab nanti kesannya seperti dia pula promosi. Ya, promosi tidak, tapi saya yang jadi saksi, kita semua saksi. Ya. Tidak menyangka hanya dengan ide spontan mengundang Nampuak itu ratusan orang datang seketika dan tidak main-main. Mereka datang diundang itu cuma waktu dari pagi saja sampai zuhur. Ternyata pulangnya habis sisa. Bayangin itu. Oh, berarti masyarakat kita merindukan perkumpulan begini. Merindukan sekali perkumpulan ini. Mana ada orang bikin pengajian dari pagi sampai isya itu berkumpul. Cuma ini kita ini, Masya Allah. Jadi kalau ditanya bagaimana responnya, luar biasa begini. Dua jempol saya ini, ya. Luar biasa. Dan ditambah lagi keikhlasan beliau memberikan suguhan makanan, Masya Allah. Kayaknya memang udah dipersiapkan kian itu. Beliau mau sedekah, mantap-mantap makanannya. Ya, luar biasa. Memang menyambut bulan Ramadan lah itu. Jadi sekali lagi, insya Allah nanti kita mainkan. Puncaknya di mana? Halal bihalal. Ya, amin, amin. Ya, halal bihalal UBM. Dari sekarang kita persiapkan.
kita cari tempat yang paling besar. Kita meriahkan dengan trio ambisi nanti. Ada artisnya ya? Ada artisnya. Ya. Ini kita show nanti. Di situ kita bahwa ini halal bihalal ini, subhanallah, ini sudah menjadi tradisi. Saya kemarin tahun lalu mengisi acara halal bihalal Tabaksel. 5 kabupaten kota hadir. 5 pimpinan daerah hadir, bupati dan wali kota hadir semua yang diadakan di Manggala Wani Bakti. Saya ceramah hadir sekitar 5.000 orang. Orang Batak hebat semuanya. Ya, jadi nanti juga kita bukan bersaing, itu kan juga puak kita juga itu. Artinya 6 puak ini kita berkumpul, kita cari nanti tempat yang besar, kita adakan halal lebih halal di sana, kita show bahwa kita adalah berbudaya dan bertauhid. Takbir. Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita langsung ke narasumber berikutnya, Bang Andi Situmorang. Iya. Horas Bang Andi. Horas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sebetulnya apa ya ketertarikan Bang Andi terjun membentuk komunitas ukhuwah Batak Muslim ini, Bang? Jadi memang selama ini, walaupun saya seorang seniman, seorang penyanyi, tapi saya tetap taat dengan ajaran-ajaran agama Islam yang sebenarnya. Subhanallah. Dan saya sudah sering mengikuti beberapa kumpulan Batak Muslim. Nah, seperti tadi yang disampaikan narasumber Pak Dr. Haji Marhaban Sigalinggi tadi, kenapa kumpulan Batak Muslim ini susah untuk maju dibanding dengan kumpulan-kumpulan yang lain gitu? Nah, jadi menurut saya, karena di suku Batak ini ada 6 puak, ya, ada puak Mandailing, Angkola, Karo, Pak, Simalungun, Toba. Oke. Nah, jadi menurut saya, setelah saya amati, beberapa kali saya masuk di kumpulan Batak Muslim. Kalau ini tidak disatukan, saya rasa orang Batak Muslim ini akan susah untuk maju. Jadi berdasar saya, dengan adanya saya berbincang-bincang dengan Pak Dr. Marhaban Sigalinggi, bagaimana kalau kita bentuk Pandi satu kumpulan. Dan saya juga beberapa kali dengan Pak Marhaban Sigalinggi juga ikut di ada beberapa kumpulan Batak Muslim ya, kalau saya sebut nama. Aktif kami mengadakan pengajian apa segala macam, beberapa kali saya ikutin. Tapi kayaknya begitu saja, hilang begitu. Nah, mudah-mudahan saya tertarik dan setelah berbincang-bincang dengan Pak Marhaban Sigalinggi untuk terbentuknya ukhuwah Batak Muslim ini. Iya. Mudah-mudahan dengan adanya ukhuwah Batak Muslim ini, rasa kebersamaan orang-orang Batak Muslim khususnya di 6 puak ini bisa bersatu di sini. Amin. Seperti masalah apa juga saya sudah berpikir ya, supaya bisa bersatu yang 6 puak ini di kumpulan Batak Muslim ini, ukhuwah Batak Muslim. Jadi saya berharap nanti di UBM ini setiap budaya puak ini juga harus kita hargai, tiap puak ini. Iya. Contohnya budaya Karonya kita hargain, budaya Simalungun, budaya Pak. Nah, kalau ini bisa kita padukan, saya rasa UBM ini akan besar. Takbir. Allah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bang Andi, kan jadi konseptor tuh. Ya, Terus kemarin ada kegiatan silaturahmi. ya. Gimana? Hasilnya dari hasil kerjanya sama kenyataannya gimana? Jadi dengan adanya silaturahmi kemarin itu juga kemarin sekalian acara pengajian menyambut bulan suci Ramadan itu, saya cukup bangga. Kenapa saya bangga? Karena bisa hadir hampir dari seluruh puak. Saya melihat puaknya ini bisa hadir. Biasanya kumpulan Batak Muslim paling Batak Toba aja, itu aja tali silaturahmi yang kita jalin. Ternyata kemarin silaturahmi kita, saya perhatikan beberapa puak hadir, dan bahkan saya sambil canda lagi sama siapa bercanda saya, kalau bisa nanti ke depan kalau ada kumpulan kita di ukhuwah Batak Muslim ini, kita usahakan berbahasa Indonesia, saya gituin lagi. Kenapa? Karena ada misalnya bahasa Karo ini, wah ini bisa memecah belah juga ini. Kita biasakan kalau kita berkumpul di ukhuwah Batak Muslim, karena beberapa puak kita usahakan kita berbahasa Indonesia ya, supaya tetap kelihatan kebersamaan kita. Ukhuwah Batak Muslim. Masya Allah. Bang Andi, Mantap. saya juga dihubungi sama Pak Marhaban. Iya. Waktu masih dirancang-rancang ini, masih di angan-angan. Iya. Saya kan dekat sama Pak Kiai nih, Iya. sering ke kampus, sering ketemu lah ya. Kita ngomongin juga ini ukhuwah Batak Muslim. Dia bilang, kita kan markas besar di Gadok. Ini kan orang ada ini. Iya. Kalau itikaf
atau kegiatan Ramadan lainnya, ada konsep nggak Pak Anies sebagai konseptor untuk kegiatan Ramadan nanti? Pokoknya kalau untuk yang namanya kegiatan Ramadan itu bersindak kegiatan umat Muslim, saya dukung. Alhamdulillah. Apalagi dengan ketemu dengan Bapak Kiai Haji Samsul Arifin Nababan. Kemarin waktu silaturahmi kita, saya kaget, beliau juga kaget. Berarti selama ini beliau menganggap saya ini agama lain gitu, bukan Muslim. Betul. Saya sebetulnya kemarin mau menangis saya agak tahan dikit. Ada kesan terharu. Ya, kita kalau jumpa yang di luar dugaan kita kan itu surprise lah gitu kan. Nah, jadi subhanallah. Amin, amin, amin. Kita ini alhamdulillah kehadiran UBM ini berdekatan dengan Ramadan. Ya. Jadi ini berkah sekali nih. Amin. Ya, berkah sekali. Nah, ketika kita sudah mengawali silaturahmi perdana minggu lalu, muncullah ide dari teman-teman, wah bagaimana kalau kita nanti di Ramadan 20 hari terakhir itu kita berkumpul di pesantren Ustaz Nababan gitu ya. Saya sambut baik, alhamdulillah. Kebetulan saya bilang santri tanggal 20 itu saya liburkan. Jadi tanggal 20 masuk, mereka keluar kita masuk itu mantap. Ya mau sampai lebaran silakan, mau hanya berapa malam silakan, tapi kita manfaatkan momentum itu tidak semata-mata kita zikir, tapi menghasilkan banyak pemikiran, banyak rencana, banyak program nanti di situ. Ya, jadi saya pikir ini udah banyak. Jadi kalau bisa dari sekarang di list dari sekarang siapa-siapa saja tokoh-tokoh kita yang akan hadir. Ya, gitu kan. Wah, jadi kalau bisa yang levelnya penggerak lah dulu. Ya, kalau kita undang semua nanti anggota kan tak muat kan. Maksudnya penggerak-penggerak konseptor ini dulu berapa puluh orang kita datangkan, nanti situ kita ya berdiskusi, ya sama juga kita mengaji gitu kan. Jadi banyak yang bisa kita hasilkan nanti insya Allah. Jadi saya terbuka pintu lebar 24 jam. Silakan UBM kalau mau kita itikaf di pesantren kita, pesantren modern Darul Ilmi Indonesia di Gadok, faliyatafadhol. Kita dengan senang hati, alhamdulillah. Mantap itu, luar biasa. Saya boleh ke Pak Ketua Umum ya? Ya, baik. Ini kan udah kelihatan ini arahnya kemana dalam program jangka pendeknya ya. Tadi udah disinggung tentang halal bihalal, 10 halal bihalal ada 10 hari itikaf gitu ya. Ini tantangan supporter ini. Gimana Pak Ketua Umum tentang kegiatan itikaf ini? Kalau saya secara pribadi sebagai ketua juga, ya saya juga ingin menambah ilmu saya. Nah, kembali kepada tadi, ini tim konseptor di UBM ini tidak terbatas hanya 2-3 orang. Ya. Saya memang beberapa kali, apalagi dengan 2-3 minggu belakangan ini, ya banyak berdiskusi dengan teman-teman orang kita Batak, khususnya ya akademisi, bagaimana membangun suatu persaudaraan, bagaimana teoritikalnya urban development, urban society. Jadi kita juga membangun UBM itu supaya tidak hanya organisasi-organisasi sosial yang berkumpul-kumpul saja. Kita tidak hanya nantinya membahas agama, malah kalau di UBM itu kita lebih concern kepada human development namanya. Bagaimana membangun manusia Batak Muslim itu supaya terlihat next generation gitu. Makanya itu mungkin di tim konseptor itu ada beberapa orang yang memang ini baru menurut saya, ya itulah yang saat ini saya kenal menjadi manusia pilihan. Alhamdulillah dengan bergabungnya Pak Kiai mungkin kami bisa bertanya banyak lagi nanti ke depan. Memang ada wacana juga nanti di UBM ini, karena ada kita long term target goalnya, ya seperti harapannya Pak Kiai itu tadi. Kalau saya lebih concern saya ke universal grade gitu, artinya universal pengangkatan kualitas pengangkatan grade daripada Batak Muslim itu secara universal. Ada rencana kita membangun pesantren, membangun semacam rumah tahfiz, tetapi ini harus hidden, harus tersembunyi. Lebih baik kita membangun SDM daripada Batak Muslim itu berupa sekolah umum, walaupun di dalamnya itu bertauhid,
sesuai dengan tagline kita berbudaya. Jadi saya lebih concern karena kebetulan saya seorang akademisi dan saya sudah mengajar di pasca sarjana lebih dari 12 tahun. Lebih baik UBM itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan. Kita akan bangun namanya UBM, Universitas Batak Muslim. Masya Allah. Kenapa? Kalau saya ambil beberapa cerita dari beberapa histori yang pernah saya baca, buku udah berlapis-lapis buku saya baca, tidak hanya di Jakarta ada universitas mereka, di Medan ada universitas mereka, di Karo ada universitas mereka. Sekarang kebetulan mohon maaf, saya di Muhammadiyah. Muhammadiyah itu bisa bangun universitas di Spanyol, di Spain, di Madrid, bisa bangun universitas di Washington, bisa bangun universitas di Malaysia, di Australia. Kok kita sebegitu banyaknya orang kita Batak yang beragama Islam tidak bisa membangun universitas Batak Muslim? Nah, bagaimana teknis dan cara-cara itu? Memang pada saat ini saya membutuhkan teman-teman, lagi mencari figur-figur teman-teman yang memang setia, ikhlas, memang niatnya untuk membangun Batak Muslim. Ikhlas, bukan karena segala sesuatu atau karena apa. Ya mudah-mudahan nanti termasuk ini keikhlasan Pak Kiai untuk memberikan ide-ide. Karena waktu saya berkunjung ke pondok juga ketemu Pak Kiai dan menceritakan bagaimana riwayat Pak Kiai mulai dari motong rumput sampai bisa memiliki pondok sebegitu mewah. Saya pun terinspirasi saya sepanjang jalan, dan itu yang saya ceritain sama Dr. Syihotang. Ya apalagi kita punya kapasitas, mohon izin. Teman saya hampir di semua negara ada saat ini. Dari Eropa ke Eropa Timur, ke Amerika, ke Kanada, ke Australia. Kenapa tidak saya hubungin aja? Misalnya nih. Tapi semua itu kan kembali kepada takdir. Ya mungkin dari secara agamanya. Tapi kalau secara motivasi dan niat saya juga gitu. Ya insya Allah mohon doanya Pak Kiai, guru kami. Yang jelas saat ini Pak Kiai Haji Samsul Arifin Nawaban, ya guru kita yang dekat kita. Ada saya kenal yang lain-lain yang juga tokoh-tokoh agama Islam orang Batak yang saat ini juga menjabat di negara ini. Saya ingin maunya saya bukan hanya karena kepintarannya atau keberadaan dia, tapi dia minimum ada ide mendorong atau konstruktif. Apa yang tidak bisa kalau kita bersatu? Bersatu kita teguh, bercerai kita rundung. Batak Muslim kalau sudah bersatu berjamaah, apa yang tidak bisa kita cita-citakan? Kalau menurut saya hanya bikin satu universitas itu kecil. Dan nanti kita buktikan, insya Allah mari kita tetap tawadu, rendah hati. Yang intinya, soft target kita berkumpul dulu. Betul ya. Kita berjamaah dulu, berkumpul, menyatukan visi misi. Makanya yang tadi kedekatan budaya di UBM itu yang kita perkuat. Bahwa ada satu, seperti kata Pak Kiai tadi, ada satu kerinduan di kita itu karena talenta sebagai orang Batak itu hobi musik, hobi bernyanyi. Maka alhamdulillah dengan kehadiran Pak Andi Situmorang sebagai legend, ikonnya itu, yang lain pada datang. Yang nggak pernah ketemu ibu-ibu bisa jadi ketemu dia. Ya ini juga perlu saya sampaikan kembali. Saya ketemu beliau, ya kenapa tidak kita bikin aja studio, kita bikin lagu-lagu Batak Muslim. Saya hanya satu aja, ini perlu saja saya sampaikan juga. Hanya satu pertanyaan saya waktu itu sama Pak Andi Situmorang ini, walaupun saya karena saya customer, ya saya suka saya ngomong di kafe. Sama beliau ini, kau bisa nyanyi nggak? Bisa bantu saya nggak? Berdakwah saya bilang. Kau Islam kau? Saya bilang. Ya Pak katanya. Waktu itu jawabnya si Bapak, ya kan? Saya customer, ya kan? Jadi saya waktu itu sama beberapa tokoh Batak. Kebetulan bisa dibuka nanti di buku tokoh Batak. Ini ada masalahnya kebetulan dari 7 tokoh Batak pengusaha-pengusaha pada saat itu. Beliau hanya satu jawabannya. Oh saya siap katanya. Dia tidak tanya honor mau ngapain, pokoknya saya mau berjuang pinjam ular leher kau boleh nggak? Siap katanya. Luar biasa. Dari situ saya cari tahu, saya suruh supir saya ke rumahnya cari tahu rumahnya benar nggak di Islam. Jadi saya gitu loh. Sampai akhirnya saya ketemu mertuanya, udah saya juga mertuanya beliau saya pun bertamu. Terakhir juga Amang Uda itu almarhum bertamu juga kemarin kan. Malah mertuanya ngomong. Syuting hari itu. Ya. Mertuanya ngomong, dan saya Andi, kau ikut itu Pak Haji Marhaban, itu yang benar orangnya katanya. Karena saya juga nggak tahu latar belakang beliau, tapi menurut pengakuan beliau itu Pak Kiai, setelah dia menikah, pertama banget dia sholat itu pas kami sampai di Madinah. Masya Allah. Kok bisa kan sampai ke Madinah, ke Mekah, itu ceritanya udah panjang. Iya kan? Allah. Tapi saya tidak pernah janjikan lain-lain, tapi seperti tadi saya salut sama beliau. Saya bilang, saya pinjam urat leher kau kan penyanyi. Bisa bantu saya nggak berdakwah? Saya bilang, oh siap katanya. Nah, saya perlu person orang-orang yang begini.
Karena ini Islam ini bukan tanggung jawab Haji Marhaban, apalagi kita Muslim bukan tanggung jawabnya, tapi tanggung jawab kita bersama, kita bersaudara. Bagaimanapun, kalau kita berbuat, insya Allah akan dicatat Allah menjadi amal soleh buat kita semuanya. Amin. Next generation. Pada bagian akhir ini kita ingin mendengar closing statement dari Pak Kiai kita nih. Bagaimana nih? Silahkan Pak Kiai. Iya, luar biasa. Sebenarnya saya dengar tadi masih banyak sekali pemikiran dari Pak Dokter kita ini yang akan diungkapkan, tapi waktu yang membatasi kita. Satu hal yang paling menarik sebagai closing statement saya dari pertemuan kita ini, bahwa yang tadinya UBM ini hanya semacam perkumpulan saja, ya, hanya semacam perkumpulan orang Batak Muslim dari Nampuak, tetapi dari sini kemudian berkembang. Sampai punya pemikiran yang sangat visioner, mimpi. Beliau dan kita semua tentunya sudah punya cita-cita untuk mendirikan Universitas Batak Muslim di Indonesia ini. Allah. Dan ada yang paling menarik tadi, ada statement yang paling menarik dari beliau ini, mungkin perlu dibesarkan ini. Saya setuju sekali dengan ide beliau tadi. Mungkin Batak ini jangan terlalu kita jual masalah takbirnya, pesantrennya, supaya lebih general, lebih universal. Kata, oh itu saya pikir pemikiran luar biasa itu, cerdas sekali beliau itu, ya. Jadi mengawalinya kita memang soft dulu, silent dulu, dan nanti muatan-muatan tauhidnya akan muncul di situ, di universitas. Jadi mungkin bisa dari, kalau boleh saya mengatakan ini sudah mulai kita rancang untuk meningkat kepada yayasan kah namanya, sehingga ketika kita punya planning mendirikan satu pendidikan, apakah itu menjadi pendidikan TK atau apa, nanti sudah ada badan hukumnya. Jadi sama sebagai penutup daripada pertemuan kita di sore hari ini adalah bahwa UBM ini bukan hanya perlu, tapi saya pikir sangat penting untuk kita besarkan bersama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pertemuan kita pada kesempatan hari yang berbahagia ini. Kita akan bertemu pada kesempatan yang berikutnya. Terima kasih untuk semua. Wallahu yaqulu haq wa huwa yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.